Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya untuk reservoir deliverability untuk kasus yang berikutnya. Oke, jadi kita akan membahas untuk IPR kasus dua fasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dua fasa itu? Ya, nanti akan kita lihat. Kalau di minggu kemarin, ketika kita maksudkan satu fasa, artinya di dalam reservoir itu yang mengalir hanya satu fasa fluida, yaitu hanya kalau disebut fasa berarti di sini apakah minyak, gas atau air. Nah, yang dimaksud satu fasa di pertemuan yang lalu adalah hanya minyak saja yang mengalir di dalam reservoir, ya, yang lain tidak ikut mengalir, baik itu air maupun gasnya. Nah, di sini kita akan membahas dua fasa. Yang dimaksud apa itu ketika di dalam reservoir itu air dan juga minyak dan juga gas itu mengalir ya secara bersama-sama. Ya, nanti seperti apa efeknya dan juga nanti akan kita tunjukkan untuk kasus gas well ya atau sumur gas. Oke, pertama saya review dulu ya bahwa seperti kita pernah jelaskan sebelumnya bahwa minyak itu adalah suatu komponen hidrokarbon ya yang biasanya merupakan multikomponen mulai dari C1 sampai mungkin C30 atau C50. Nah, campuran dari hidrokarbon tersebut ya dengan perbedaan komposisi akan memberikan karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Ya. Nah, salah satu yang kemudian menunjukkan karakteristik dari minyak itu dapat ditunjukkan dalam diagram fasa ya. Diagram fasa atau phase diagram. Diagram fasa seperti yang saya tunjukkan di sebelah kanan ini ya. Jadi di dalam diagram fasa ini kita dapat mengetahui apakah ya di mana diagram fasa itu adalah plot yang menunjukkan di sumbu Y adalah tekanan ya, di sumbu X adalah suhu ya, sumbu X adalah suhu. Nah, di diagram fasa ini dapat ditunjukkan bahwa pada suatu tekanan dan suhu tertentu, ya itu fasa di reservoir itu berupa apa? Apakah satu fasa, ya, atau dia merupakan cair jenuh, atau di dalam reservoir sudah terjadi dua fasa. Nah, kalau kasusnya reservoir ada di sini, ya ini adalah daerah yang di dalam kurva ini, ya di dalam kurva ini adalah daerah dua fasa. Mungkin kalian sudah pernah lihat di TPD ya. Kalau ada kurva diagram fasa seperti ini, di dalam envelope, di dalam kurva ini adalah daerah dua fasa. Nah, di luar sini, di luar envelope itu adalah daerah satu fasa, di mana di sini adalah titik critical point. Ya, critical point di sini yang menunjukkan kalau di sebelah kiri ini fasanya adalah fasa cair, kalau di sebelah kanan fasanya adalah fasa gas. Ya, ini sebagai batas. Nah, kalau kita memiliki suatu minyak bumi dengan komposisi tertentu, kemudian memiliki karakteristik diagram fasa seperti ini, maka jika minyak tersebut ada di reservoir dengan kondisi di titik 1, ya, maka reservoir tersebut akan berada pada satu fasa, hanya cair saja yang ada di situ. Nah, namun seperti kita ketahui bahwa di dalam selama produksi ya itu tekanan di dalam reservoir akan berubah, baik berubah terhadap waktu atau berubah terhadap lokasi ya. Seperti kita ketahui juga bahwa agar minyak dari reservoir ya, dari ujung reservoir agar bisa mengalir menuju sumur harus menggunakan pressure drop atau penurunan tekanan ya. Agar bisa mengalir harus ada pressure drop, karena pressure drop atau selisih tekanan itulah yang menjadi driving force dari suatu aliran fluida. Nah, dengan adanya perbedaan tekanan baik terhadap waktu maupun terhadap lokasi, maka minyak dalam reservoir itu akan terekspos pada tekanan yang berbeda-beda. Pada tekanan yang tinggi di titik 1, kondisinya tetap dalam satu fasa.
Namun suatu saat ya dengan berjalannya produksi, tekanan rata-rata di reservoir kan turun. Turun sampai ke titik menyentuh kurva bubble point line di sini. Nah, pada saat tekanan itu turun sampai menuju atau menyentuh kurva bubble point line, ini yang disebut sebagai PB atau tekanan bubble point. Nah, pada kondisi seperti ini, ya tadinya ketika reservoir itu masih satu fasa, alirannya di sini terjadi secara satu fasa di dalam reservoir. Pada kondisi ini, di dalam reservoir mulai terbentuk gelembung-gelembung gas, ya. Bubble namanya bubble point, terbentuk bubble di reservoir. Nah, dampaknya ketika di dalam reservoir itu terbentuk gas, maka jadinya yang mengalir dari reservoir menuju ke sumur itu adalah dua fasa. Ada cairan berupa yang disebut sebagai minyak dan ada gas. Nah, adanya fasa yang berbeda ini dalam media berpori dalam reservoir yang mengalir itu akan menyebabkan beberapa parameter yang ada di persamaan aliran, ya persamaan aliran yang ada di sini, ya itu dia akan menjadi berubah terhadap tekanan, ya. Jadi kalau di kondisi satu fasa, parameter K, kemudian parameter ini DO, ini adalah formation volume factor, ya. Formation volume factor, atau yang satunya adalah barrel pada kondisi reservoir per stock tank barrel, yaitu volume barrel pada kondisi standar, yang menunjukkan berapakah volume yang ada di reservoir yang harus diproduksikan untuk memperoleh satu barrel di kondisi standar, ya di kondisi 1 atmosfer dan 60 Fahrenheit. Ya, jadi faktor volume formasi akan berubah ya karena terjadi ada gas yang keluar, kemudian ada shrinkage atau minyaknya itu susut, ya, penyusutan volume, ya, karena minyak itu kan cairan itu kan memiliki sifat kompresibilitas. Ketika tekanannya berkurang maka dia akan mengalami ekspansi. Juga faktor lain yang akan berubah adalah viskositas minyak, ya. Nah, dengan perubahan faktor ini maka nilai dari J atau productivity index, ya, yang saya tunjukkan di sini, productivity index ini, dia yang tadinya linear, ya, tidak banyak berubah terhadap tekanan, sekarang menjadi fungsi dari tekanan. Oleh karena itu nanti nilai dari atau bentuk dari kurva IPR-nya dia menjadi non linear, ya, karena BO dan juga MIO itu akan menjadi fungsi dari tekanan. Oke. Ya. Nah, gambarannya karakteristik dari suatu minyak, ya, ada beberapa karakteristik yang menjadi semacam tipikal, ya, tipikal. Jadi ada beberapa karakteristik yang kemudian menjadi patokan dari sifat minyak tersebut. Nah, yang pertama yang biasanya dilihat adalah solution gas oil ratio, yaitu rasio perbandingan, ya, atau simbolnya RS, perbandingan antara gas yang terlarut, ya, gas yang terlarut volumenya per volume minyak, volume oil. Ya. Nah, pada kondisi tadi di mana tekanan masih di atas dari tekanan bubble point, di atas PP, maka gas itu tidak ada yang terlepas, artinya semua gas terlarut. Makanya di sini dari tekanan ini, misalkan di sini adalah tekanan reservoir di kondisi awal, selama jalannya produksi dia akan mengalami penurunan tekanan. Nah, selama belum mencapai titik sini, maka gas itu di dalam reservoir tetap dalam kondisi terlarut, sehingga nilai dari gas yang terlarut itu tetap konstan, nilainya di satu nilai tertentu. Nah, ketika tekanan mencapai di bawah bubble point, ya di bawah tekanan bubble point, maka ada gas yang mulai terlepas, rilis, sehingga jumlah gas yang tersisa di dalam cairan yang larut itu menjadi berkurang, sehingga tren dari grafik RS terhadap tekanan adalah seperti ini. Ya. Nah, efek dari
sifat ini juga terpengaruh ke ini grafik dari faktor volume formasi. Ya, di sini yang jadi titik lagi, titik titik baliknya adalah ini di tekanan bubble point. Ya, di saat mulai terbentuk gelembung. Ya, di atas tekanan bubble point, maka jumlah minyak yang harus diproduksikan untuk memproduksi satu barrel minyak di kondisi standar itu kurvanya dia akan naik karena ada faktor dari ekspansi, ya. Di sini faktornya adalah ekspansi. Nah, di bawah tekanan bubble point, ya, volume minyak, volume cairan akan turun karena adanya gas yang terlepas, sehingga grafiknya seperti ini. Ya. Nah, tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah ini, adanya titik balik turning point pada saat bubble point, ya. Pada saat gas mulai rilis, maka karakteristik yang menunjukkan sifat minyak tersebut dia akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Hal yang sama juga berlaku untuk viskositas atau kekentalan minyak, ya. Jadi karena di sini misalkan di sini tekanan reservoir awal pada kondisi inisial. Nah, ketika tekanan itu makin turun, ya, maka viskositas dia akan berkurang. Kenapa? Karena ya minyak menjadi untuk massa yang sama dia semakin densitasnya turun karena tadi kan mengalami ekspansi. Nah, densitas dari minyak itu secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap viskositas atau kekentalan dari minyak tersebut. Nah, pada saat melewati bubble point, karena fraksi gas tadi terlepas, ya, di mana fraksi gas itu adalah fraksi ringan dari hidrokarbon, maka di cairannya yang tersisa hanya fraksi beratnya saja, sehingga semakin banyak gas yang terlepas, fraksi beratnya semakin dominan, sehingga viskositas dari minyaknya ketika tekanan makin turun dia makin naik nilai viskositasnya. Itu ya. Jadi karakteristiknya seperti itu. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah adanya titik balik pada saat tekanan bubble point. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan ini K. K ini adalah permeabilitas, ya. KO adalah permeabilitas efektif minyak. Ya, jadi kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan minyak pada kondisi di dalam batuan tersebut, di dalam pori batuan itu ada lebih dari satu fase yang mengalir. Jadi ada minyak yang mengalir, di saat yang bersamaan juga harus mengalirkan gas. Nah, KO adalah kemampuan pori batuan untuk mengalirkan minyak pada saat di situ ada fase lain yang ikut mengalir. Itu disebut sebagai permeabilitas efektif, ya. Nah, nilai permeabilitas efektif itu dipengaruhi oleh saturasi atau fraksi volume dari suatu fasa di pori tersebut. Makin banyak, makin dominan fasanya, maka permeabilitasnya makin tinggi, ya. Makanya di sini di sumbu X ini adalah saturasi atau fraksi volume dari minyak di dalam pori. Nah, tadi dengan adanya gas yang terlepas, ya, maka dengan penurunan tekanan dia akan makin sedikit minyak yang ada di dalam pori karena di situ dibarengi dengan gas, ya, Akibatnya permeabilitas efektif dari minyak dia akan turun dengan penurunan tekanan. Ya, artinya kalau di dalam reservoir itu mulai muncul gas, maka sebenarnya di saat yang sama itu sebenarnya kurang diinginkan gitu ya. Karena tadi minyaknya makin kental, ya, kemudian juga jadi relatif lebih susah mengalir. Ya, tetapi ya itu tidak bisa dihindari karena itu adalah fenomena alam yang ada. Yang bisa adalah memanage agar efeknya itu tidak terlalu merugikan. Oke. Nah, dari sisi IPR, ya, maka ketika ada dua fasa atau lebih yang mengalir di dalam reservoir secara bersamaan,
maka efeknya adalah nanti IPR-nya tidak lagi linear. Ya, kalau awalnya kalau dia satu fasa bentuknya mungkin seperti ini ya. Ini lurus, perpotongannya lebih tinggi di sini. Ya, ini lurus nih. Terus ya. Nah, karena jadi dua fasa, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, menjadi ada efek dari adanya gas, ya, ada efek dari keberadaan gas terhadap aliran minyak. Secara efektif di sini, aliran minyak yang diperoleh untuk PWF yang sama menjadi berkurang. Ya, artinya ini sesuai dengan konsep yang tadi disampaikan bahwa keberadaan gas di dalam reservoir yang terlepas dari yang tadinya terlarut kemudian rilis terlepas itu akan mengganggu atau mengurangi laju alir dari minyak di suatu driving force atau tekanan tertentu. Nah, dapat kita lihat secara grafik betul juga. Harusnya kalau satu fase kita peroleh di sini, ternyata dengan adanya gas dia akan turun di sini, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya ya efek dari perubahan perubahan permeabilitas, perubahan viskositas dan perubahan tadi faktor volume formasi itu secara matematis bisa disimulasikan ya, karena kita bisa menurunkan secara matematis hubungan antara perubahan tadi dari grafik ini kalau kita ubah secara matematis ini sebenarnya bisa, tetapi perhitungannya menjadi sangat rumit gitu ya, menjadi sangat sulit untuk menghitung IPR, membuat kurva IPR. Padahal kalau kita bandingkan pada saat kondisi satu fasa ya, itu IPR-nya garis lurus, tinggal langsung misalkan kita tahu 2 titik bisa langsung ditarik garis lurus tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, Vogel ya di tahun 72 itu mengusulkan suatu pendekatan empiris ya untuk menyusun kurva IPR di kondisi dua fasa ya. Yang dimaksud pendekatan empiris di sini adalah ya, jadi Vogel itu mengumpulkan data tes produksi dari banyak sumber yang ada di dunia ini diambil ya, kemudian dari data sumber itu ya kemudian diolah menjadi suatu persamaan empiris ya. Jadi suatu persamaan empiris yang ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini ya. Jadi di sini laju alir Q itu adalah laju alir per Qmax itu adalah ini. Ini adalah Qmax atau laju alir maksimum atau biasa juga disebut dengan AOF atau absolute open flow. Ini istilah saja ya. Jadi kalau nanti dengar istilah AOF namanya sama ya, absolute open flow. Jadi kondisi aliran minyak ya di dalam reservoir pada kondisi back pressure atau tekanan bawah sumurnya itu 0. Kondisi teoretikal yang paling rendah adalah tekanan itu kan 0 ya. Nah, pada kondisi ini berapa laju alir maksimumnya? Teoretikal secara teori itu berapa? Nah, itu disebut dengan Qmax atau absolute open flow. Nah, nilai laju alir per laju alir maksimumnya itu bisa ditunjukkan oleh suatu persamaan kuadrat berikut. Ya, 1 dikurangi 0,2 dikalikan PWF per PR dikurangi 0,8 PWF per PR kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, kalau yang sebaliknya ini kalau bentuk persamaannya kita masukkan PWF ya, kita dapat menghitung Q atau laju alirnya. Terus sebaliknya, jika kita mengetahui Q, kalau kita tahu Q ya, maka untuk menghitung PWF ya kita menggunakan persamaan yang bawah ini. Ini sebenarnya hanya manipulasi pencarian akar saja ya, dari ini persamaan kuadrat dicari PWF-nya dengan rumus ABC itu. Dengan rumus ABC kita peroleh seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan untuk menyusun IPR 2 fasa. Nah, sekarang gimana cara menghitung laju alir maksimumnya?
Kan di sini yang belum kita ketahui adalah biasanya laju alir maksimum. Kalau tekanan reservoir itu biasanya diketahui. PWF nanti divariasikan ya, dari tekanan reservoir sampai ke PWF sama dengan 0. Nah, untuk menghitung Q-nya kita perlu Qmax, laju alir maksimumnya. Gimana cara menghitungnya? Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan tes produksi ya. Dari data tes produksi kita ketahui di PWF sekian laju alirnya berapa. Itu kalau menggunakan tes. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan yang untuk satu fasa kemarin ya. Untuk satu fasa kemarin ya, ini bisa diturunkan ya, diturunkan persamaannya seperti ini ya. Qmax sama dengan PI dikalikan tekanan reservoir per 1,8. Nah, untuk menurunkan ini bisa dengan cara kita masukkan definisi dari PI ya. PI itu kan sama dengan ya minus turunan dq per dpwf. Ya, dengan menurunkan persamaan ini ya, dengan definisi ini nanti kita peroleh bahwa nilai laju alir maksimum adalah seperti ini, di mana PI itu adalah ini ya, persamaan productivity index untuk kondisi tekanan reservoirnya sama dengan tekanan bubble point-nya. Ya, di sini ini adalah tekanan bubble point ya. Nah, pada kondisi di sini berapa viskositasnya, berapa faktor volume formasi, berapa KH-nya. Nah, ketika kita tahu ini, kita bisa menghitung nilai Qmax. Nah, dari nilai Qmax ini kita gunakan Excel atau program lain, kita bisa menghitung nilai laju alir untuk tiap tekanan bawah sumur ya. Nah, contoh ya, sebagai contoh nah, ini saya contohkan. Mohon maaf, Excel-nya bisa dilihat ya? Bisa. Ya, Pak. Ya. Ya, ini soalnya di sini. Soalnya kita diberikan data reservoir ya, karakteristik reservoir. Ya, di sini ada porositas, ada permeabilitas efektif ya, kemudian H atau ketebalan dari zona reservoir ya. Ingat kembali kemarin untuk teknik produksi reservoir dimodelkan menjadi suatu silinder ya. Silinder thickness itu adalah ketinggian dari silinder ya. Kemudian tekanan reservoir di sini 5.651 psi dan tekanan bubble point-nya juga sama dengan tekanan reservoir. Artinya di kondisi awal atau di kondisi ini reservoir itu ada pada kondisi jenuh. Jadi bentar lagi gasnya itu udah keluar. Diturunkan sedikit gas di dalam reservoir itu akan rilis keluar ya. Kemudian di sini pada kondisi tersebut diketahui faktor volume formasi 1,1 ya. Saya perbesar. 1,1 satuannya adalah ini RP per STP. Ya. Oke, terus viskositas minyak 1,7 centipoise ya, compressibility, drainage area atau kalau kalian dengar istilah drainage area itu ya area dari reservoir tersebut ya, area dari reservoir yang diproduksikan oleh sumur. Di sini 640 ekor. Nah, kalau dikonversi menjadi jari-jarinya ya berdasarkan jari-jari luas kita peroleh jari-jari reservoir RE atau jari-jari eksternal ya RE itu adalah 2.980 feet atau sekitar 1 kilo ya, hampir sekitar 1 kilo lah. Nah, kemudian jari-jari sumur adalah 0,328 feet ya atau sekitar 4 inci ya. Sekitar 4 inci. Oke, kemudian untuk skin faktornya di sini sama dengan 0. Nah, pertama kita bisa menggunakan Excel ya. Excel di sini saya delete dulu. Ya, pertama kita masukkan dulu semua datanya. Nah, karena kondisinya di sini kita akan menyusun kurva IPR menggunakan
data reservoir yang diberikan, maka pertama kita menghitung, karena tadi untuk IPR 2 fase itu kita perlu Qmax, maka untuk menentukan nilai tersebut kita gunakan nilai productivity index dulu ya, di mana productivity index itu adalah K kali H, K dikalikan H, H itu ada ketebalannya ya. Nah, nanti pastikan kalau pada saat mengerjakan satuannya itu dicek ya. Misalkan kalau ternyata nanti hanya ternyata meter, nah kalian harus ubah dulu ke dalam feet agar persamaan yang kemarin itu bisa digunakan. Nah, kemudian dibagi ya, faktor konversi 141,2 dikalikan faktor volume formasi dikalikan viskositas ya, dikali ln dikalikan ln jari-jari eksternal per jari-jari sumur dikurangi 0,75 atau 3/4 ya, ditambahkan skin factor. Di sini skin faktornya adalah 0. Oke, nah kita peroleh untuk PI-nya adalah 0,19197 stock tank barrel per day untuk tiap PSI drawdown-nya ya. Nah, kemudian tadi untuk laju alir maksimum bisa kita gunakan rumus PI dikalikan tekanan reservoir ya, dibagi dengan 1,8. Ini kita peroleh ya, Qmax 617,775 stock tank barrel per day. Oke, selanjutnya adalah kita susun untuk PWF-nya mulai dari tekanan reservoir sampai ke 0. Dan di sini 5.000 ya, terus kita drag ke bawah sampai 0 ya. Nah, kemudian untuk Q kita gunakan Vogel tadi ya, Q sama dengan Qmax ya, dikunci dikalikan 1 dikurangi 0,2 dikalikan tekanan tekanan PWF di sini dibagi tekanan reservoir dikurangi 0,8 dikalikan C17 ya, C17 adalah PWF dibagi C5 tekanan reservoir. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat ya, pertama dicek di tekanan reservoir harus laju alirnya adalah 0 dan di tekanan 0 itu adalah laju alir maksimum. Ya, kita cek di sini Qmax, di saat 0 juga Qmax. Nah, ini berarti IPR kita sudah sesuai ya. Nah, jadi ini adalah kurva IPR-nya untuk kondisi reservoir yang diberikan. 3 feet 551,7. Ya. Ya, itu adalah cara untuk ini ya, untuk menyusun IPR di kondisi 2 fase. Oke, itu adalah untuk reservoir di mana kondisi tekanan reservoir itu adalah di tekanan jenuh. Ya, jadi di tekanan tersebut gas sudah mulai terbentuk. Nah, sekarang itu kalau kondisinya tekanan reservoirnya masih di atas tekanan bubble point, tetapi tekanan di sumur sudah di bawah bubble point. Nah, bagaimana untuk kondisi seperti itu? Untuk menyusun IPR-nya kita menggunakan IPR general ya, generalized Vogel IPR ya. Secara grafik ya dapat kita gambarkan untuk generalized IPR itu adalah kita bagi segmen tekanan ini ke dalam 2 segmen ya. Yang pertama di sini adalah untuk linear, di mana ini adalah untuk bagiannya 1 fasa. Artinya di sini tekanan dari PWF-nya pun masih di atas
tekanan bubble point, sehingga alirannya yang terbentuk adalah aliran untuk satu fasa, di mana IPR-nya adalah IPR linear. Mohon maaf, suara saya masih terdengar nggak ya? Atau putus-putus? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita bagi menjadi dua segmen. Pertama adalah segmen yang linear dan segmen yang dua fasa. Ya. Nah, jadi mungkin secara grafik seperti ini. Misalkan kita memiliki tekanan reservoir PI, ya, PI inisial. Kemudian sampai bubble point kita buat grafik, ya. Di sini diketahui PI-nya. Maka nanti nilai Q di sini itu kita hitung menggunakan rumus linear, PI dikalikan PR min PWF, ya. PR min PWF. PI dikalikan tekanan reservoir dikurangi PWF. Itu di atas tekanan bubble point. Nah, pada kondisi tekanan di bawah bubble point di sini, nah kita menggunakan IPR dua fasa yang tadi itu, tetapi berangkatnya mulainya dari tekanan dari PB ini. Jadi kalau tadi di atas itu di sini adalah 0, ya, rate-nya 0, tekanannya adalah tekanan reservoir, maka pada kondisi seperti ini, maka di sini tekanannya mulainya tekanan reservoir, tetapi rate-nya adalah kita hitung menggunakan QB, di mana QB itu adalah rate pada saat bubble point. Ya, untuk menghitungnya adalah dengan cara seperti ini. QB sama dengan PI, ya, PI productivity index dikalikan tekanan reservoir, ya, di atas bubble point dikurangi tekanan bubble point-nya, itu adalah QB. Nah, nanti untuk menentukan di sini, untuk menentukan rate yang ada di area dua fasa ini, kita melakukan perhitungan dengan cara yang ada di bawah ini. Ini untuk rumus yang dua fasa. Jadi laju alir di sini itu adalah QB, laju alir di bubble point ditambahkan QV, ini adalah Qmax, ya, tetapi PR-nya tekanan reservoirnya pada saat tekanan bubble point, ya. Jadi selisih sini ini adalah QV, Qmax untuk bagian dua fasa saja, bukan total dari sini ke sini, bukan total dari sini ke sini, ya, dari 0 sampai maksimum enggak, tapi hanya selisihnya ini saja, ya. QV itu nilainya adalah PI dikalikan tekanan bubble point per 1,8. Jadi kita merujuk ke bentuk persamaan ini, ya, hanya kita ambil di bagian satu segmen saja. Ya, jadi di sini prinsipnya hanya menggabungkan dari penyusunan IPR yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin lebih enaknya kalau kita berikan contoh, ya. Misalkan di sini kita diberikan tadi reservoir dengan karakteristik yang sama, tetapi di sini tekanan bubble point-nya itu dia masih relatif tinggi di 3000 psia. Artinya jika sumur tersebut diproduksikan pada tekanan dasar sumur adalah 1000 psia, maka di sekitar sumur sudah terbentuk gas, sudah ada gas yang terlepas, ya. Kan kemarin pernah saya gambarkan bahwa kalau kita punya sumur, ya, well, ini perforasi, ya. Nah, kalau kita plot tekanan terhadap jarak, ya, ini jaraknya R, ini adalah tekanan, maka kurvanya kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, di mana di sini adalah tekanan reservoir, ya, tekanan reservoir. Nah, ini adalah tekanan PWF atau tekanan dasar sumur. Nah, kalau kita memiliki PB misalkan posisinya di sini, ya. Nah, kalau kita tarik sana, maka kita bisa memperkirakan, oh, ternyata sekian meter dari sumur itu mulai terbentuk gas di sini, ya. Jadi kalau ini reservoir seperti ini, nah ini saya interpolasi, di sini masih satu fasa, di dekat sumur di sini terbentuk gas terlepas, ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi sebagian dari reservoir itu sudah mulai terbentuk gas, ya.
Nah, untuk kondisi seperti ini, bagaimana menyusun IPR-nya? Cara menyusun kurva IPR-nya, kita kembali lagi ke Excel. Ya, ini sudah saya buat ya. Saya ulangi saja. Ya, di sini tadi datanya sama. Nah, untuk menyusun IPR-nya, pertama kita menghitung productivity index untuk kondisi satu fasa, yaitu KH, ya K dikalikan H dibagi 141,2 dikalikan PO kali NIO dikali jari-jari buang jari-jari reservoir per jari-jari sumur dikurangi 0,5 ya plus gain faktor. Oke, ini adalah PI-nya ya, PI-nya. Kemudian tadi kita juga perlu mengetahui berapa laju alir pada saat tekanan bubble point. Itu bisa kita hitung dengan cara PI dikalikan tekanan reservoir dikurangi tekanan bubble point-nya. Ya. Kemudian QV atau sama dengan Qmax ya, atau Qmax-nya di sini itu sama dengan PI dikalikan tekanan bubble point dibagi 1,8. Ya. Nah, nanti tekanan laju alir maksimum yang tadi AOF itu sama dengan IB plus ini ya. Jadi 849 ya. Nah, jadi nanti kurva IPR kita ya itu akan mulainya dari 5.651 mungkin di sini. Kemudian nanti maksimumnya itu di 850. Ya, 850. Misalkan langsung saya pasang di sini ya. Nah, nanti berakhirnya di sini di 850. Sedangkan tadi di tekanan bubble point 3000 itu 521 ada di sini ya, 3000. Nah, nanti kira-kira akhir dari bagian linearnya ada di sini. Jadi di segmen pertama ini adalah linear, dan di sini adalah non linear. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu secara grafis ya, secara grafis seperti itu. Nah, secara matematis gimana? Tinggal kita masukkan tadi persamaan tadi. Ya, jadi di sini harus karena kita membagi ke dalam dua segmen, kita bisa menggunakan if misalkan ya. If ya PWF lebih besar dari tekanan bubble point, maka nilai laju alirnya adalah PI dikalikan tekanan reservoir ya, tekanan reservoir awal dikurangi dengan PWF-nya. PWF tadi di sini. Nah, itu jika tekanannya masih di atas bubble point. Jika tekanan PWF-nya sudah di bawah bubble point, maka tadi adalah kita gunakan rumus QB plus QV dikalikan 1 per 0,2 dikalikan PWF-nya ya, PWF tadi per. Nah, di sini pembaginya jangan tekanan reservoir tetapi tekanan bubble point-nya ya, karena tadi untuk Vogel itu yang menjadi pembagi dari tekanan dari PWF adalah tekanan bubble point. Minus 0,2 minus 0,8 dikalikan PWF per PR kuadrat. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita drag ke bawah untuk masing-masing nilai. Oh, sorry, ada yang belum dikunci ya, berarti ya. Oh, ini belum dikunci.
Oke. Oke ya, ini bisa kita lihat ya di sini pada tekanan bubble point 3000 ya dari P tekanan reservoir awal sampai 3000 ini linear ya di sini linear, kemudian setelah itu berubah masuk ke yang dua fasa. Itu adalah IPR untuk kondisi dua fasa ya, kondisi dua fasa tapi kondisi awalnya adalah satu fasa. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Silakan. Ya, jadi IPR ini nanti ya tujuannya adalah untuk menganalisis atau menghitung berapa produksi yang bisa dihasilkan oleh satu sumur. Sehingga kurva IPR ini sangat penting ya, karena di sini adalah bagian pertama dari sistem produksi. Ya, bagian pertama dari sistem produksi. Ketika sebelumnya kita sudah jelaskan secara skematik seperti apa skema produksi itu. Nah, di sini secara kuantitatif, secara perhitungan nanti produknya dari analisis sistem produksi itu adalah berapa laju alirnya yang bisa dihasilkan pada tekanan tersebut. Ya. Ya, karena kemarin kan untuk produksi migas itu intinya adalah hubungan antara tekanan dan laju alir. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, ini yang terakhir ya. Terakhir adalah IPR untuk sumur gas. Ya, jadi kalau tadi untuk sumur minyak, maksudnya sumur minyak adalah di dalam reservoir fasanya itu adalah fasa cair. Terus tadi ada juga reservoir yang istilahnya adalah dua fasa ya, di mana di dalam reservoir itu udah mulai kondisi tekanan jenuh. Jadi tekanannya diturunkan sedikit, gasnya akan rilis, akan keluar dari reservoir ya, seperti ketika kita membuka minuman bersoda, Sprite dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus ini, maka di dalam reservoir itu isinya dia adalah gas, ya, adalah gas, fasanya gas. Ya, contoh sumur lapangan gas, kalau ada yang pernah di Jambi itu ada dulu punyanya Copi ya, ConocoPhillips. Sekarang mungkin sudah diambil alih oleh Pertamina PHE. Nah, itu memproduksikan gas. Jadi ketika ngebor dalam sumur diproduksikan, dia udah nggak ada cairannya, dia memang dominan gas. Nah, itu disebut sebagai sumur gas. Walaupun bisa jadi pada ya sekali lagi walaupun gas, tapi kan dia adalah hidrokarbon multi komponen. Tergantung komponennya nanti akan mempengaruhi diagram fasanya. Ya. Nah, kalau sumur gas, ya tadi seperti kita ketahui bahwa kalau cairan ada gasnya aja, dia udah jadi non-linear kurva dari produksinya. Nah, kalau ini gas semua gimana? Tentu jelas non-linear. Kenapa? Karena gas itu adalah suatu fase yang sangat kompresibel, yang karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh tekanan. Nah, tadi juga karena adanya hubungan yang non-linear antara parameter sifat fluida dan tekanan, maka untuk penyusunan IPR-nya itu juga disarankan menggunakan metode empirik ya, persamaan empirik. Nah, kalau tadi itu yang menyusun adalah Vogel, nah kalau yang ini persamaan ini adalah persamaan Fedkovic. Nah, ini yang menyusun namanya Fedkovic ya. Jadi merupakan persamaan hukum pangkat. Tetapi yang berbeda dengan IPR di sumur minyak bahwa untuk drawdown-nya ya, untuk drawdown-nya di sini menggunakan kuadrat ya, dikuadratkan. Perbedaan ini tentu terkait dengan tadi sifat non-linear dari karakteristik gas terhadap perubahan tekanan. Ya, jadi nilai Q laju alir gas itu dinyatakan sebagai C adalah konstanta dikalikan drawdown-nya dalam kuadrat dipangkatkan N. Ini adalah pangkatnya. Nah,
Biasanya nilai C dan N yang merupakan karakteristik dari IPR untuk gas itu ditentukan dari hasil tes produksi. Biasanya tes produksi itu dari 2 sumur ya, misalkan dari 2 kali tes di 1 sumur. Jadi yang pertama diset pada 1 PWF tertentu. Jadi pertama biasanya untuk mengetes sumur, pertama kondisi tertutup diukur tekanannya yang disebut sebagai tekanan shut-in. Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini adalah Q, ini adalah waktu selama pengetesan. Jadi awalnya tuh di 0. Nah, kalau secara tekanan ya, ini T, ini P, maka awalnya di tekanan shut-in, tekanan pada saat sumur itu ditutup atau tekanan statik ya, static pressure. Ya. Nah, nanti jika ketemu tekanan statik itu ya sama dengan ya tekanan statik atau tekanan pada saat sumur itu ditutup itu mendekati nilai dari tekanan reservoir ini, ya kan? Karena kan di dalam reservoir itu kalau tidak ada aliran kan berarti tekanan di sini, tekanan di sumur, tekanan di mana kan akan konstan ya. Sehingga ketika sumur ini tidak ditutup dan tidak ada aliran, tekanannya diukur, maka yang terukur itu nanti adalah mendekati tekanan reservoir. Nah, di sini 0, kemudian di set, kemudian di sini di set ke satu laju tertentu, misalnya. Maka dari ini akan mengalami penurunan tekanan. Kemudian nanti di set di laju yang lebih tinggi lagi, maka tekanan akan turun lagi. Nah, dan seterusnya gitu ya. Di set dibuka lagi joknya, nanti turun lagi tekanannya. Nah, dari nilai tes ini dan nilai PWF-nya ya, PWF rata-rata, kita bisa menentukan nilai N-nya ya. Ini kalau kita susun untuk dua hasil tes ya, maka kita bisa menyusun menjadi persamaan berikut ya. N sama dengan ln Q1 per Q2 dibagi ln ini PR kuadrat min PWF 1 kuadrat per PR kuadrat min PWF 2 kuadrat. Nah, kemudian untuk nilai C-nya juga bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di Excel lagi. Nah, saya hapus lagi ya. Oke, contoh kita memiliki sumur gas di mana tekanan shut-in-nya atau tekanan reservoirnya terukur di 3000 psi. Kemudian dites 2 kali. Di tes pertama ya, di set tekanannya di stabilnya di 2000 psi. Nah, di tekanan stabil ini diperoleh nilai laju alirnya adalah 8 mm SCFD atau sama dengan 8 juta. mm itu juta ya. Karena M itu 1, mm juta standar kubik feet per day. Jadi 8 juta kaki kubik atau kubik feet per day per hari pada kondisi standar, yaitu kondisi 1 atmosfer dan 60 atau 14,7 psi dan 60 Fahrenheit. Diperoleh lajunya 8 mm SCFD. Nah, pada saat PWF-nya diset diturunkan lagi ke 1000, itu diperoleh 12 mm SCFD. Nah, tentukan buatlah suatu kurva IPR untuk sumur gas tersebut. Ya. Oke, langsung kita masukkan saja di sini. Untuk N adalah ln ya, ln Q1 per Q2 dibagi ln ya P tekanan reservoir ya kuadrat min PWF 1 kuadrat ya per tekanan reservoir kuadrat min PWF 2 kuadrat. Nah, di sini diperoleh nilai N atau pangkatnya adalah
862 ya. Kemudian untuk nilai C bisa kita hitung. C adalah, misalkan kita pilih titik yang 2, Q2 per PR pada reservoir kuadrat dikurangi, nah TWF-nya yang sesuai. Ya. Ini. Nah, ini yang sini tinggal dimasukkan. Ini sama dengan C. Kita kunci dikalikan PR. R kuadrat dikurangi PWF kuadrat pangkat N. Oke, terus ada yang belum dikunci ya. N yang dikunci. Oke, nah tinggal kita plot. Bentar, ada gini kok. 1000. Bentar, kayaknya ada yang salah. Oh, ini belum dipangkatkan N ya. Oke. Nah, di sini sudah kita peroleh. Tinggal kita plot untuk IPR-nya. Jadi IPR sumur gasnya kita peroleh untuk seperti ini. Ya hampir sama ya, hampir sama untuk tadi yang Vogel ya, berupa persamaan kuadrat dengan hukum pangkat. Tapi ciri khasnya untuk gas itu untuk PWF-nya dikuadratkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan IPR yang 2 fasa ataupun yang 1 fasa? Izin bertanya, Aufa. Ini Pak, caranya minta diajarkan caranya menganalisa soal dengan data-data yang ada Pak. Gimana ya Pak? Cara menganalisa soal. Oke, tadi kan untuk IPR itu kan ada 2 tipe biasanya. Tipenya adalah yang pertama, kalau yang minggu kemarin kan ya dijelaskan juga ya. Yang pertama adalah diberikan data reservoir. Ya, data reservoir itu ya tebelnya, permeabilitasnya, terus tadi karakteristik bubble point terkait dengan persamaan ini, terkait dengan persamaan aliran ini ya. Nah, kalau kita ingin menghitung menggunakan persamaan aliran ini, maka kita harus tahu. Jadi nanti prinsipnya di soal itu data-data yang yang diperlukan untuk menghitung itu biasanya sudah dikasih tahu, seperti permeabilitasnya sudah tahu, tebalnya sudah tahu, ya sifat-sifat ini juga tahu. Ya mungkin disediakan, tetapi paling nanti perlu pemahaman dikit lah. Tapi intinya disediakan. Itu yang tipe 1, tipe yang disediakan data reservoirnya. Yang tipe kedua untuk ADR ini adalah disediakan data tes. Ya, jadi kalau tadi data reservoir itu maksudnya karakteristik secara parameter alirannya tahu ya. Nah yang kedua tuh kita nggak tahu menau reservoirnya seperti apa, berapa tebalnya, minyaknya seperti apa, terus kemudian permeabilitasnya berapa, kita nggak tahu ya. Tetapi kita diberikan data, oh pada saat di sumur ini dites pada tekanan bawah sumur sekian PSI, ya, maka sumur ini memproduksi sekian. Pada saat tekanan yang lain, produksinya sekian. Nah, bagaimana kurva IPR-nya? Nah, itu seperti yang tadi. Seperti yang tadi ya. Misalkan
kalau ini kan yang tipe 1 misalkan tuh yang vogel ya. Tipe 1 kita nggak tahu berapa K-nya berapa, BO-nya berapa. BO. Ya untuk analisa ya ini kalian untuk simbol-simbolnya sih terutama ya. Mungkin untuk beberapa simbol itu kurang lazim sehingga ya harus melakukan familiarisasi terhadap simbol-simbol yang digunakan. Tadi K juga satuannya ya memang perlu pembiasaan. Tetapi untuk yang IPR itu tadi ada 2 tipe. Yang pertama adalah yang disediakan karakteristik reservoirnya itu biasanya sifatnya drendel tuh banyak. Ini ada permeabilitas, ada porositas. Nah tadi kalau di soal misalkan, loh ini ada porositas, kok nggak digunakan? Ya karena kembali lagi di persamaan ini kita tidak perlu porositas, sehingga kalaupun disediakan itu nggak dipakai. Gitu ya. Jadi tetap mengacu ke persamaan yang ada. Nah, atau yang kedua tadi yang menggunakan tes. Kalau di 2 fasa, ya untuk kasus 2 fasa, maka tadi kita yang perlu untuk menghitung adalah nilai kimaksnya. Kimaksnya kan belum diketahui, dan itu bisa dihitung dengan asumsi ini, ya dengan asumsi. Ya kita kembalikan lagi ke persamaan ini, cuman diubah bentuknya nih. Ini ke sini, dibalik ke sana, kimaks ke sana, terus yang segini ini dipindah ke bagian bawah, jadinya seperti ini. Kan hanya bolak-balik soalnya. Nah, terus kayak kemarin misalkan yang satu fasa. Yang satu fasa itu kan untuk productivity index ada 2 tipe soal ya. PI yang diturunkan dari KH per 141,2 dan seterusnya. Ada PI yang dari tes. Dari tes adalah tes per tekanan reservoir dikurangi PWF hasil tes produksi maksudnya. Jadi kan secara rutin sumur itu akan diuji produksi. Nah, nanti dilihat tipe soalnya. Data yang disediakan banyak, berarti saya ngitung pilihnya pakai yang ini. Kalau hanya data tes maka yang seperti itu. Oke, ada lagi? Yang tadi saya dengar tuh ada kayak analisa tadi reservoir pressure sama reservoir itu ya Pak, PB ya, yang kalau PB. lebih kecil itu gimana Pak tadi Pak analisanya? Kalau PB ya ini, jadi tadi diingat lagi ya untuk diagram fasa dari minyak. Jadi dari diagram fasa ini kan kita bisa tahu minyak itu ada tekanan reservoir, ada tekanan bubble point. Ya samalah kayak di termo kan ada juga tekanan liquid, ada tekanan pada saat bubble point, ada kalau di termo mungkin lebih ke temperatur ya, tapi kalau di sini di reservoir itu biasanya temperatur konstan, tetapi yang berubah adalah tekanannya. Jadi di sini kita lihat kalau terkait dengan bubble point ya, itu nanti pasti akan disediakan datanya. Ya kita lihat saja di sini tekanan reservoirnya berapa, tekanan bubble point-nya berapa. Kalau jarak antara tekanan reservoir dan bubble point itu mepet, ya berarti langsung pakai yang vogel. Misalkan ini 5.651, tekanan bubble point-nya 5.600 misalkan. Itu kan mepet ya, artinya berdekatan. Yaitu kita langsung gunakan yang vogel. Kalau tadi seperti kasus tekanan reservoir 5.000, tekanan bubble point-nya 3.000. Artinya masih ada bagian yang non-linear yang signifikan kan di sini. Nah, itu pakai yang IPR yang general ini. Nah, kalau kasus misalkan tekanan reservoir 5.000, tekanan bubble point-nya di 100 psi. 100 psi. Berarti kan itu dikit banget ya di sini ya. Tekanan 100 dari 5.000 kan cuma segini. Nah, kita bisa langsung pakai satu fasa itu untuk tekanan reservoir untuk IPR.
Pak Adit, jelas Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke. Sama mungkin satu lagi ya tambahan. Jadi biasanya ketika suatu sumur itu akan dites, ya. Ini nanti mungkin ada soal yang ditanya seperti ini. Ketika suatu sumur itu akan dites produksi, itu sumur biasanya ditutup dulu, di shut in dulu, tidak diproduksikan. Nah, secara implisit tadi makanya saya jelaskan pada kondisi statik, pada kondisi tidak mengalir, tekanan di reservoir itu, tekanan di sumur itu, ya P statik itu relatif mendekati tekanan reservoir. Sehingga nanti misalkan ada soal nih, cuma dijelaskan sumur dites, ya tekanan statiknya sekian, 3000 psi, kemudian diproduksikan pada tekanan PWF 1000 dan laju alirnya sekian. Kemudian di tes yang kedua tekanannya 500, laju alirnya sekian. Nah, kalian jangan bingung, oh di situ kok enggak, mana nih data tekanan reservoirnya. Nah, tekanan statik itu biasanya mendekati tekanan reservoir, sehingga bisa langsung digunakan untuk menghitung atau menyusun kurva IPR. Oke, udah jelas ya. Ini untuk yang IPR sih, yang penting diingat adalah bahwa kurva IPR itu sumbu Y-nya PWF, sumbu X-nya adalah laju alir. Jangan sampai kebalik. Walaupun di dalam persamaannya nilai laju alir itu jadi apa variabel terikat ya di sini. Tapi jangan sampai kebalik, nanti I-nya yang di sumbu Y. Tapi kalau yang itu udah salah besar. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi untuk Pak. Oh, silakan. Mau tanya sedikit, Pak. Ya. Sebenarnya tadi kan mungkin udah jelasin juga, cuman saya masih bingung kan pertama tuh syarat ketika di reservoir itu single phase itu kan PR lebih besar daripada PB. Ya. Nah, ketika PB lebih besar daripada PR itu nanti gas udah mulai ada di reservoirnya. Nah, di soal yang contoh Bapak tadi ngerjain itu kan PB sama PR itu sama. Nah, terus pakai rumus yang Vogel. Cuma kan kalau dari syarat dia belum memenuhi kalau dia itu ada dua fase di sana gitu, Pak. Ya, jadi itu istilahnya itu adalah istilahnya ya ketika tekanan reservoir sama dengan PB itu yang disebut sebagai saturated reservoir atau reservoir jenuh. Nah, reservoir jenuh kan tadi kalau kita lihat grafiknya ya, kita lihat grafik tekanan di dalam reservoir. Ini ada yang agak kosong ya. Kan tadi saya gambarkan seperti ini ya. Misalkan saya punya sumur, kemudian di sini ada reservoir. Ya. Nah, kan posisi tekanan reservoir anggap di posisinya sini ya, mewakili di sini. Mewakili sini. Nah, nilai PWF ya, nilai PWF di sini agar kan PWF agar mengalir, maka PWF itu harus lebih kecil dari tekanan reservoir agar terjadi aliran, ya kan? Agar terjadi produksi, PWF harus lebih kecil dari PR. Tidak mungkin PWF lebih besar dari PR. Nah, pada kondisi PR itu jenuh, ya, pada penurunan tekanan sekecil misalkan cuma 50 psi itu sudah terbentuk gas. Sudah terbentuk gas di sini. Oleh karena itu, dalam penyusunan tadi ya dengan terbentuknya gas, maka karakteristik aliran di dalam reservoir itu tetap sudah terbentuk dua fasa, walaupun di saat PWF-nya itu masih tinggi atau penurunan tekanannya masih kecil, maka karakteristik dari linearnya tuh masih sama dengan linear lah. Ya kalau dilihat di sini kan, kalau masih di daerah sini itu kan sebenarnya masih cukup linear ya. Ya karena seperti itu, penurunan tekanannya masih kecil. Namun ketika PWF-nya itu sudah sangat jauh, misalkan di 1000, maka dia sudah menyimpang jauh dari kurva linear. Ya di sini yang harusnya nilainya ketemunya di sini pada pusat linear, rate-nya jadinya di sini. Karena efek dari gas itu sudah sangat banyak. Ya, jadi
Yang jadi PB itu memang jadi batasnya. Kalau tekanan reservoir itu sudah sama dengan PB, yang disebut dengan reservoir jenuh, maka untuk IPR-nya, di mana IPR itu ngitungnya dari tekanan yang lebih rendah dari tekanan bubble point tersebut, maka gas itu pasti akan terbentuk. Ya memang kadang kalau logiknya untuk gas sama untuk tekanan dan temperatur agak beda. Kalau temperatur suhunya makin dinaikkan, makin banyak gas yang terbentuk. Ya, kalau steam makin dinaikkan suhunya, makin superheated fase-nya makin banyak. Nah, kalau di reservoir itu agak berbeda sebenarnya logiknya karena dengan tekanan. Nah, kalau tekanan itu justru jenuhnya itu justru kalau tekanan itu diturunkan, ya dari yang awalnya tinggi, tekanan tinggi itu masih satu fasa, justru kalau tekanan itu diturunkan malah muncul ke area 2 fasa. Beda dengan temperatur. Ya, kalau kita lihat di grafik sini, kalau temperatur itu kan gesernya ke kanan ya. Ke kanan itu makin dinaikkan justru untuk menaikkan fasa uapnya atau fasa gasnya itu justru dengan menaikkan temperatur. Nah, kalau tekanan itu malah diturunkan. Jadi mulai di PB kalau reservoir itu sama, tekanan reservoir sama dengan tekanan bubble point, maka itu sudah mulai ke aliran 2 fasa karena ada gas ya. Hanya seberapa signifikan pengaruh dari keberadaan gas itu ya tergantung dari berapa banyak gas yang terlepas. Makin banyak gas tentu efek dari keberadaan gas itu makin terasa. Ya ditunjukkan oleh kurva IPR adalah tadi penyimpangan dari linier ya. Sini kan makin kecil tekanan kan gasnya makin banyak tuh yang terlepas. Ya kan? Ya kalau sama lah kalau kalian membuka Sprite langsung dibuka semua sama dibuka sedikit-sedikit kan pasti gas yang rilis beda. Ya, itu sama lah kalau di sini. Oke, ada lagi? Semoga bisa jawab ya atau masih bingung? Udah Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada untuk pertemuan tentang IPR ini ya sesuai di RPS itu kita set tugas. Nah, ini PR-nya nanti 2 soal. Yang pertama ini sebenarnya di textbook ya, di textbook yang saya share itu ada. Jadi kita diminta untuk menyusun kurva IPR menggunakan generalized Vogel. Jadi di sini kombinasi linear dan yang non linear tadi, linear dan Vogel, linear plus Vogel. Nah, datanya di sini permeabilitas, ada thickness, ada tekanan reservoir di atas bubble point. Nah, pada saat bubble point itu 3000 SIE tekanannya. Kemudian faktor volume formasi S1,2, viskositas 1,8. Nah, ini jari-jari reservoirnya dan jari-jari sumur. Nah, jangan lupa di sini ada spin factor. Ya, nanti kalian bisa ngecek dengan penambahan S ini ke dalam persamaan tadi seperti apa efeknya ya. Nah, ini berarti tipikal untuk Vogel yang kedua tadi yang bawah, di mana kita perlu menghitung PI-nya dulu. Dari PI baru dapat ini ya, laju alir maksimum ya. Qmax ya. Jadi di sini dari properti nanti kalian hitung PI pada kondisi ini, terus kemudian baru dapat Qmax, baru tadi hitung PV dan seterusnya. Udah ya, ini udah saya contohkan, tinggal mengikutin. Oke, kemudian yang kedua adalah IPR untuk gas. Ya, untuk gas tadi ya kita diberikan data tes. Nah, diberikan data tes, tapi sini langsung diketahui tekanan reservoirnya sekian. Kemudian, nah ini kalau ketika kalian nanti ujian, kalian harus bisa memilah data. Jadi kadang data itu diberikan lebih dari yang diperlukan. Jadi nggak selalu data yang diberikan itu nggak selalu itu digunakan ya. Jadi memang dari laporan tesnya ya dilaporkan, tetapi tidak semua digunakan.
Nah, di sini tesnya dilakukan 4 kali untuk masing-masing rate. Diketahui pressure ini adalah BWF-nya. BWF-nya diketahui sekian. Diminta menyusun gas well IPR menggunakan persamaan tadi Q sama dengan C R kuadrat min PWF kuadrat not N. Kalian diminta mencari N. Ya, untuk N-nya tadi kalau mau menggunakan 2 titik, silakan pilih titik bebas, milih 2 titik dari sini. Kemudian nanti hitung C, nanti dapat IPR-nya ya, PWF versus Q. Misalkan seperti ini. Nah, ini jangan lupa ini data tesnya kalian plot juga di dalam sini. Misalkan ketemunya di sini, ada satu di sini, satu di sini. Ya. Oke, itu PR-nya nanti dikumpulkan di Spada sudah saya siapkan roomnya. Oke ya, dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk PR ini dikumpulkan dalam bentuk Excel nggak apa-apa ya, Pak? Excel boleh. Excel boleh, yang penting ada grafiknya ya, grafik IPR-nya. Silakan kalau mau mengerjakan bersama-sama boleh, tetapi jangan copas ya, jangan yang copy paste. Nanti kalau sampai ada yang kasus copy paste namanya belum diganti, wah itu ini parah. Oke, ada lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ini nanti saya share soalnya saya share sama materinya juga ya di Spada. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.